Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengumumkan hasil penetapan rekapitulasi suara pemilihan umum 2024 di Jakarta pada Rabu 20 Maret 2024. Berdasarkan perolehan suara dari 3 calon presiden dan calon wakil presiden, KPU secara resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. Lantas kapan Prabowo Gibran dilantik? Simak berita selengkapnya. Dalam pengumuman melalui YouTube resmi, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden 2024. Setelah melewati proses rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara nasional, KPU secara resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Total suara sah secara nasional mencapai 164.227.475 sesuai dengan formulir model D hasil nasional pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketua KPU Hashim Ashari menjelaskan jumlah suara sah untuk pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan, dan Dr. Muhaimin Iskandar adalah sebanyak 40.971.906 suara. Dia juga menyampaikan bahwa jumlah suara sah untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, mencapai 96.214.691 suara. Sementara itu, suara sah untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD, adalah sebanyak 27.040.878 suara. Penetapan perolehan suara pemilu 2024 juga telah disahkan. Perolehan suara kandidat nomor urut 2 tersebut mencapai 96.214.691 suara, yang menandakan bahwa pemilihan hanya berlangsung dalam satu putaran. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, pengucapan sumpah jabatan akan dilakukan pada Minggu 20 Oktober 2024. Rahmatia Muhammad Syaiful, Unhas TV. Dalam era di mana penggunaan teknologi semakin melonjak, kesehatan mata menjadi perhatian utama. Kelainan refraksi, gangguan dalam proses pembiasan mata, merupakan salah satu masalah umum yang dihadapi banyak orang. Dalam upaya menjaga kesehatan mata, pilihan antara kacamata dan lensa kontak menjadi pertimbangan penting. Namun sebelum mengambil keputusan, penting untuk memahami perbedaan, manfaat, serta risiko yang terkait dengan kedua alat bantu penglihatan tersebut. Kelainan refraksi adalah kondisi mata di mana terjadi gangguan dalam proses pembiasan cahaya yang masuk ke mata. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan penglihatan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melihat dengan jelas. Dalam menangani kelainan refraksi, penggunaan kacamata dan lensa kontak menjadi solusi yang umum digunakan. Penggunaan kacamata adalah cara yang paling umum dan aman dalam mengatasi kelainan refraksi. Kacamata tidak hanya efektif dalam memperbaiki penglihatan, tetapi juga relatif mudah digunakan dan lebih terjangkau secara finansial. Selain itu, dengan beragam model dan desain yang tersedia, kacamata juga dapat menjadi aksesoris mode yang menarik bagi penggunanya. Di sisi lain, lensa kontak menjadi pilihan bagi mereka yang mengutamakan aspek estetika dan aktivitas yang dinamis. Meskipun lebih sulit dalam penggunaannya dan memerlukan perawatan yang lebih intensif, lensa kontak memberikan kebebasan dan kenyamanan yang tidak dimiliki oleh kacamata. Namun, penggunaan lensa kontak juga membawa risiko tambahan terkait dengan kebersihan dan kesehatan mata. Betul sekali. Jadi memang dalam dunia kedokteran kita ketahui ada yang namanya indikasi medis ya. Biasanya pada kelainan-kelainan refraksi yang secara umum ataupun yang tingkat-tingkat yang ringan itu masih disarankan cukup menggunakan kacamata saja. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu bisa saja kita perlu ataupun pilihannya adalah lensa kontak. Misalnya ada orang yang menggunakan atau mengalami kelainan refraksi tadi
ukuran minusnya katakanlah, kan biasanya kelainan refraksi itu ada bisa plus, bisa minus, dan juga bisa silinder. Dan silinder ini ya terbagi atas plus dan minus juga. Nah, tapi secara umum karena lebih banyak yang penderita minus, makanya biasanya kita pakai contoh dari kelainan mata yang minus ya, mata minus. Nah, bagi orang-orang yang mempunyai keadaan refraksi mata di mana dia mata minusnya itu antar kanan dan kiri misalnya jauh berbeda, lebih dari 3, biasanya kita sudah anjurkan penggunaan lensa kontak. Karena dengan penggunaan dengan kacamata biasanya akan sedikit masih ada gangguan dalam hal proses penyatuan bayangan ataupun gambar di bola mata kita sampai persepsi ke otak. Nah, seperti itu. Atau biasanya ada orang yang misalnya salah satu matanya minusnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada mata sebelahnya, ya. Itu tadi misalnya di atas -3 ya, seperti itu. Atau misalnya satu matanya normal, yang satunya katakanlah minus tapi tinggi juga ya. Jadi itu juga bisa disarankan pakai lensa kontak. Dalam menjaga kesehatan mata, konsistensi dalam penggunaan kacamata atau lensa kontak sangatlah penting. Kebiasaan mengabaikan alat bantu penglihatan dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti penurunan sensitivitas saraf mata atau amblyopia atau mata malas. Oleh karena itu, disarankan untuk mengikuti saran dokter mata dan melakukan pemeriksaan rutin guna memastikan kondisi mata tetap optimal. Feni Septiani Samuel, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pemirsa, dalam rangka bulan Ramadan, Unhas Hotel and Convention menyelenggarakan lomba lantunan Asmaul Husna tingkat Majelis Taklim. Siapa sajakah pemenang dari perlombaan ini dan seperti apa keseruannya? Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Pada Kamis 20 Maret 2024 kemarin, suasana keagamaan dan kebersamaan menyelimuti kegiatan lomba lantunan Asmaul Husna tingkat majelis yang diselenggarakan di Ballroom Unhas Hotel and Convention. Lomba ini dihadiri oleh puluhan peserta yang berasal dari Majelis Taklim Sulawesi Selatan yang berkompetisi dalam melantunkan Asmaul Husna yang indah dan khusyuk. Panitia pelaksana lomba ini mengatakan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kecintaan umat Islam kepada Asmaul Husna. Selain itu, ajang perlombaan ini juga diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi antar jamaah dari berbagai majelis taklim di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Dalam perlombaan tersebut, para peserta lomba menunjukkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam melantunkan Asmaul Husna dengan penuh penghayatan dan kehusyukan. Setelah melalui proses penilaian yang ketat, akhirnya para juri berhasil menetapkan pemenang dari lomba lantunan Asmaul Husna tingkat majelis. Majelis Taklim Nurul Ittihad, Yayasan Gubernur Pacarakang, berhasil meraih juara 1 dalam perlombaan ini dengan perolehan skor 275 dan membawa pulang piala serta uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Juara 2 berhasil diraih oleh Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Universitas Hasanuddin dengan skor 265, membawa pulang piala serta uang tunai sebesar 1,2 juta rupiah. Dan juara 3 berhasil diraih oleh Majelis Taklim Al-Asri dengan perolehan skor 261, membawa pulang piala serta uang tunai sebesar 800.000 rupiah. Andi Nursiah, salah satu anggota Majelis Taklim Nurul Ittihad, Yayasan Gubernur Pacarakang, mengatakan bahwa untuk meraih juara 1 dalam perlombaan lantunan Asmaul Husna, ada proses yang panjang yang dilalui dengan suka dan duka. Andi Nursiah juga berpesan kepada seluruh anggota Majelis Taklim Nurul Ittihad untuk selalu rendah hati dan lebih giat lagi ke depannya untuk terus berlatih. Zahra Sabita Suceng, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Sumbangan Baja, Sekretaris Universitas Hasanuddin, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah selama Ramadan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.